ngecor jalan. Yang paling berat kerja itu ngecat langit. Itu nggak ada selesai-selesainya. Sama ngukur laut. Apalagi nimba air di laut itu juga nggak ada selesai-selesainya tuh kerjaan. Intinya kerja berat. Dan dia nggak punya kerjaan kecuali hanya itu, kuli bangunan contohnya. Kuli bangunan, nggak kerja nggak makan mati. Maka bagaimana? Sedangkan dia kerjanya di jalan tol, bikin jalan tol, panas, terik, pokoknya nggak kuat. Yang seperti itu bagaimana? Boleh nggak berbuka? Boleh. Tapi wajib diqadha. Dan tetap wajib malamnya niat untuk berpuasa besok. Pagi-pagi tetap puasa. Tengah hari sudah panas, Masya Allah, udah mulai kering, badannya kering, keriput udah. Nah yang kayak gitu tenggorokan udah kering banget, udah mulai dah tanda-tanda kematian mau datang, malaikat maut kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Boleh berbuka. Ini kuli bangunan yang bertakwa. Nah, yang tidak bertakwa tuh nggak tahu Ramadan, taunya Lebaran doang. Ngapain kerja? Buat beli baju Lebaran. Puasanya kapan? Ya, kita mah harinya Lebaran doang, nggak pakai puasa. Lebarannya ada, tapi puasanya nggak ada. Inilah mazhab baru. Yang kayak gini gimana? Jadi yang kayak kuli bangunan yang tadi boleh berbuka puasa ketika sudah tidak kuat. Atau misalnya antum si Ilham siang-siang Ramadan main bola. Setelah main bola nyuci mobil, nyuci pakaian, nyuci kawan-kawan, semuanya kawan-kawan dicuci mungkin. Sholat dicuci, dipel apa semua. Jam 4 sore tiba-tiba Ilham jatuh pingsan. Lalu bangun sadarkan diri, kehausan luar biasa, udah nggak kuat. Boleh nggak Ilham berbuka? Boleh. Jadi gitu caranya kalau mau buka. Cuci lu semuanya ini dipel, mobil Ustaz tuh yang 4-4-nya, 5-5-nya semua dicuci sampai ente nggak kuat lagi. Ente boleh berbuka, tapi tetap wajib diqadha. Berdosa kalau sebabnya diciptakan sendiri. Contoh ada santri nggak mau puasa, sebenarnya ada niat pengen buka puasa, tapi caranya supaya bisa buka gimana? Atau misalnya nggak mau Jumatannya di luar, kalau di dalam mah tetap wajib. Jumatannya di luar, ini nggak mau Jumatan, akhirnya dia naik ke pohon kayu atau naik ke bangunan tingkat 2, loncat jatuhkan diri, patah kakinya, nggak Jumatan. Berdosa, tetap berdosa. Udahnya patah kaki, berdosa lagi. Kalau patah kakinya normal, jalan, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba patah kakinya. Atau dipegang-pegang doang, digitu-gituin, patah. Ya Allah. Disentil dong sama temennya, sini kakinya saya sentil, patah. Wajib Jumatan. Kalau nggak bisa jalan, nggak wajib Jumatan. Nah yang kayak gitu nggak berdosa. Tapi kalau caranya, misal kayak tadi tuh gila atau pingsan, supaya besok tuh nggak puasa. Kalau pingsan nggak wajib puasa, akhirnya dia minum obat yang bikin dia pingsan dari waktu sahur sampai waktu maghrib. Misal ada begitu, dia tidak wajib puasa tapi berdosa karena sebab yang diciptakan. Paham nggak? Oke, mudah-mudahan paham. Allahu Akbar. Dalam Al-Quran dikatakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain,
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah nggak suka nyusahin kita. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah, kata Nabi. Kalau musafir perjalanan jauh. Kalau sekarang sih kalau pesawat ke bis, dua-duanya AC sih masih mending. Coba perjalanan dulu. Tuh yang kemarin ke Batam naik apa? Kapal. Pesawat, enak. Dulu kami pernah naik kapal ke Batam 2 hari atau 3 hari. Atau pakai bis ke Batam, pakai bis 3-4 hari perjalanan. Nih yang kayak gitu disuruh puasa, maka akan kesukaran dan akan tersiksa. Maka bagaimana biar mereka mudah? Ya udah, nggak usah puasa dulu. Boleh? Boleh. Jadi misal siapa namanya Allah sebut? Antum siapa namanya lupa? Pandi mau pulang ke Lombok. Lombok bukan? Bukan? Hah? Lombok. Semeton. Lombok, mau pulang ke Lombok dari Jakarta naik bis. Bisnya ke Surabaya dulu. Dari Surabaya baru ke nyeberangnya dari mana? Malang atau Banyuwangi? Kalau naik bis. Nggak pernah ya? Mana Mam? Nyeberangnya mana Mam? Banyuwangi. Oh, dari sini ke Surabaya. Surabaya itu udah ujung Jawa. Banyuwangi itu ujung dunia. Setelah itu tuh akhirat. Banyuwangi. Nah, naik bis berapa hari? 2 hari, 3 hari. Baru nyebrang lagi ke Lombok. Gak kuat. Boleh gak berbuka? Boleh. Atau di tengah jalan lagi musafir, pagi-pagi sih sahur dari rumah, siang-siang jam 10 udah jalan, zuhur masih kuat, asar sudah mulai semaput, mata pandangannya berkunang-kunang, panas dingin, macam-macam perasaan. Boleh buka? Boleh, tidak ada masalah. Itu berarti berbuka karena kesusahan. Namanya musafir. Boleh. Syarat musafirnya musafir seperti apa? Musafir yang tidak maksiat. Bagaimana musafir tidak maksiat? Tujuannya ke sono ngapain? Saya Ustadz mau ke Lombok itu, mau ke Gili Terawangan. Ngapain? Menerawang di situ. Di Gili Terawangan itu memang menerawang di situ. Atau mau ke Bali, ngapain? Lihat bule telanjang. Zaman corona nih alhamdulillah nggak ada bulenya. Nggak ada. Bagaimana hukumnya? Itu saper maksiat. Atau pergi kemana? Ke tempat judi, tempat pelacuran, ke tempat mana-mana yang jauh-jauh, tapi masih puasa. Masih puasa ini, insyaallah. Boleh berbuka? Tidak boleh, sebab musafirnya musafir maksiat. Kalau musafirnya bukan musafir maksiat, musafir jalan-jalan doang, bisnis dan seumpamanya boleh. Yang kedua, perjalanannya lebih dari 80 km, 82 km, 81,6 jadi 82. Jadi misal ke Bogor cuma 20-30 kilo. Kepanasan naik motor ke Bogor, kepanasan, akhirnya mampir di warung buka puasa. Orang warung nanya, "Bapak nggak puasa?" Saya musafir. Tapi dari mana? Dari Beji, Kukusan, Depok, jauh banget. Berapa kilo? 5 kilo doang dari situ. Boleh? Haram. Itu berdosa. Paham? Mariton, karena sakit. Sakitnya yang gimana yang boleh berbuka? Si Oka, cantengan kakinya. Lagi baring diinjak sama yang paling besar di sini siapa? Injak sama si Hafiz. Besar badannya, kan paling gemuk. Diinjak sama si Hafiz, kakinya Oka. Cantengannya meledak. Kan pecah lagi, meledak. Akhirnya Oka buka puasa. Apa hubungannya cantengan sama buka puasa coba? Gak ada hubungannya. Boleh buka? Gak boleh. Tapi kalau sakit gigi gimana? Sakit gigi
Pokoknya sakit giginya parah. Giginya 32 yang sakit 28. Yang depan nih doang nih yang enggak sakit. Gigi yang nggak bisa berlubang aja yang nggak sakit. Yang lain semuanya sakit, gusi-gusinya, rahang-rahangnya, parah pokoknya. Akhirnya udah nggak kuat, minum obat sakit gigi mesti berbuka. Boleh. Sakit kepala luar biasa, migrain, tapi migrain kelas berat, boleh berbuka. Boleh. Mencret, tapi mencretnya kelas berat. Sampai Masya Allah ususnya yang keluar. Udah kena muntaber, akhirnya mesti minum, mesti makan. Gimana? Boleh berbuka? Boleh. Tapi kalau cuman sakit-sakit biasa, kejedok, udah dah saya sakit, buka. Itu kejedok doang. Jatuh, main bola jatuh, luka kakinya, buka puasa, gak ada hubungannya. Nah, jadi sakit yang memang bisa berbuka itu sakit yang berhubungan dengan kondisi fisik yang mengharuskan minum obat atau makan makanan dan minuman untuk menyembuhkan sakit tadi. Paham? Tapi kalau disuntik doang batal gak Ustaz? Suntik, ada santri nakal, keluar melulu, akhirnya disuntik biar bagus. Suntik pakai air zam-zam misalnya. Atau lapar, santri tadi tuh bapaknya dokter, jadi dia dari rumah bawa infus, di kamar infusnya digantung, tusukin, dia lapar jadi kenyang lagi. Boleh. Nah, jadi kalau untuk suntikan, kalau suntikannya itu di bukan badan yang berlubang, contoh di pantat atau di bahu, boleh. Tetapi kalau kayak infus itu isinya sari makanan, itu tidak boleh dan batal. Jadi kalau transfusi darah yang dimasukin itu darah, maka tidak batal. Tapi kalau yang dimasukin itu infus, maka puasanya batal. Paham? Paham nggak? Nah, jadi sakit, masuk rumah sakit, diperiksa oleh dokter, hanya diinfus. Dia lagi puasa, saya nggak mau buka dok. Ya udah kata dokter nggak apa-apa pak, diinfus aja. Batal menurut mazhab Syafi'i. Menurut ulama yang lain tidak batal selama tidak masuk melalui mulut atau lubang yang ada di tubuh. Tahu dul kolak nggak? Dul kolak itu temennya banyak, Dul Rahman. Dul kolak, tahu obat dul kolak? Apa anak? Obat apa? Hah? Obat apa dul kolak? Habib, tahu obat dul kolak? Nggak tahu. Kolak, tahu kolak? Kolak mah apa deh? Dul kolak itu obat bagi orang yang nggak bisa nya udah membatu. Memang makanannya kerikil. Sahur-sahuran makanannya kerikil, bukan paku-pakuan. Makanannya yang keras-keras. Kue semprong, tahu semprong? Semprong itu kaca yang di lampu petromak. Kue semprong. Sayurnya paku. Tahunya mercon. Dimakan kayak gitu. Akhirnya nggak bisa berak. 3 hari nggak bisa, 4 hari nggak bisa. Minum minyak zaitun nggak, minyak kelapa sedikit. Akhirnya pakai obat dul kolak. Obat dul kolak itu dimasukin lewat lubang pantat. Nanti dia mengencerkan ujung kotoran itu, akhirnya bisa keluar. Ada juga obat yang kalau dimasukin lewat pantat dia jadi bor, masuk tuh kayak rudal. Ada juga itu obat buat buang air juga. Nah, boleh nggak? Sakit ini? Tidak boleh. Hukumnya batal puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh. Kena corona, naudzubillah, diperiksa. Jadi corona itu nanti cotton bud dimasukin ke hidung, bukan di lubang hidung dalam, di dalamnya lagi, nyampe segini masuknya, dalam banget sampai ke otak. Nanti otak-atik di situ baru ditarik, cairan yang nempel di dalam hidung itu kemudian dicek. Kalau penyakit virus COVID
COVID-19-nya ada, maka berarti positif corona. Nah, di siang Ramadan gini cek COVID-19, dimasukinlah alat. Batal puasa. Atau dimasukin selang ke paru-paru. Itu biasa tuh yang paru-parunya banjir. Ngomongin. Ulwan, Masya Allah. Bagian ngantuk. Pak Tony mana Pak Tony? Pulang. Almarhum. Udah almarhum, Masya Allah. Udah diterima di sisi ini. Siapa lagi yang gak ada nih? Allah. Yang lain mana? Muharram. Itu kemarin kesurut langsung sana. Langsung balik. Busnar. Oke. Nah jadi setiap yang masuk ke dalam badan seperti selang ataupun itu endoskopi atau apa alatnya dimasukin ke dalam tubuh melalui rongga mulut, tenggorokan, rongga pantat, telinga dan seumpamanya, hukumnya membatalkan puasa. Paham? Nih. Santri, hati-hati. Biasanya gini. Pen di mainin di mulut. Basah. Giniin, keluar, masukin lagi. Diemut lagi, batal puasa. Kenapa? Nih, ketika kita masukin ke mulut, lalu kena air liur kita keluarkan. Ada liur nggak di sini? Ada liur di sini, lalu kita masukin lagi. Itu sama dengan meminum liur. Liur yang sudah dikeluarkan sama benda di luar kita masukin, kita jilatin, kita minum, batal puasanya. Hati-hati. Tuh, hati-hati kayu siwak. Siwak dipakai. Kan ada aromanya, lalu diisep, batal puasanya. Makanya hati-hati, perlu ilmu. Kalau nggak sengaja gimana Ustaz? Ya udah, rapopo. Sama juga dengan dahak. Ada di situ ijo, gede, segede pentol, telur. Wah lumayan ini kalau ditelan, segede kelepon, ditelan, batal puasanya. Kecuali lagi ingusan, meler aja di dalam tuh meler, tuh nggak ada masalah. Kecuali yang di luar. Kalau yang di luar sini dijilatin, ini ijo manis kalau yang ijo rasa pandan. Batal puasanya. Paham nggak Kevin? Paham? Nah makanya bagaimana? Hati-hati. Ingus, dahak kalau sudah sampai di mulut, kalau masih di tenggorokan teguk aja. Tapi kalau sudah di mulut wajib dikeluarkan. Dan kita pikir tuh kalau sampai mahrot huruf kha atau kalau kita keluar dia wajib dikeluarkan. Paham? Hati-hati sekali. Allah, syarat sah puasa. Baca. Kita mulai dari jam berapa sih tadi? Baru setengah jam, Masya Allah. Oke. Baca, Ben. Baca, Ben. Dua 28.
Oke. Kalau ini tidak ada, tidak sah puasanya. Walaupun dari pagi sahur sampai maghrib nggak melakukan pembatal puasa. Pertama Islam, kalau orang kafir pengen ikutan puasa, dapat pahala nggak? Tidak dapat pahala. Dapat lapar saja, ya. Yang kedua mumayyiz, dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Nah ini tadi gila itu tidak dapat pahala puasa dan tidak sah puasa karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang ketiga suci dari darah haid, artinya tidak sedang haid. Ini untuk perempuan. Begitu juga nipas. Nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi kalau ada bapak-bapak laki-laki nggak puasa, kemungkinan lagi haid. Kemungkinan. Kalau nggak haid dia berarti nipas. Kalau nggak juga berarti gila. Antara tiga itu aja kalau orang nggak puasa. Tanya aja, bapak nggak puasa? Enggak, saya nggak puasa. Bapak haid? Enggak. Nipas? Enggak. Oh berarti gila. Tiga aja. Jadi Ustaz Lutfi almarhum jauhlah, atau di Banjar atau di mana. Ada orang lagi duduk-duduk 3 orang. Datang, assalamualaikum pak, nggak disahutin, bahkan nggak diliatin. Assalamualaikum pak, udah 3 kali, tetap 3-tiganya nggak disahutin. Lalu kata Ustaz Lutfi, maaf pak ya, saya kira bapak orang Islam, baru ditinggalin. Itu. Jadi, saya kira bapak orang Islam. Maksudnya dalam arti, bapak kafir ya. Nah, begitu artinya. Bapak kafir ya. Jadi kita kalau lagi Jumatan di pinggir jalan banyak tuh yang lalu lalang laki-laki nggak Jumatan, itu kemungkinan kalau nggak orang gila, orang kafir. Itu orang gila nggak mungkin bawa motor, orang kafir. Katanya hati-hati. Insya Allah. Nih tidak puasa itu sudah menjadi kebiasaan ya, banyak warung-warung remang-remang. Yang ana lihat warung yang biasa beli makanannya, kalau sekarang jualan di bulan puasa ini pakai tenda hijau. Tadi ana lewat tuh tenda hijau. Kita seumur nggak mau beli lagi di situ. Blacklist. Lagi kalau itu warung orang Islam. Jadi dia memfasilitasi untuk orang tidak puasa. Itu masya Allah. Ramadan tahun kapan anak ke Tanah Abang beli baju hari raya ceritanya, sampai ke sono ya Karim. Yang puasa itu cuman berapa persen, yang lain sisanya hampir. Kalau ibu-ibu ya mungkin masih haid, tapi kalau yang bapak-bapak mungkin gila. Tapi gila bisa jualan di Tanah Abang. Bab duit dia nggak gila. Banyak orang tua kayak gitu, udah linglung, tapi kalau bab duit ingat. Bab sholat lupa dia. Ajan zuhur itu kadang-kadang jam 10 sudah ke masjid ajan, bilangin belum, belum, balik dia, datang lagi jam 2 ajan lagi. Tapi bab duit nggak lupa. Ini masya Allah, nauzubillah nih kayak ini. Anak punya nenek anak itu darah tinggi, kena sakit darah tinggi. Waktu kumat-kumatnya darah tinggi, sama anak ini semuanya lupa. Tapi sama sholat nggak lupa. Ngaji sama sholat. Beliau tuh kalau udah pegang Quran, memang seharian Quran aja pegang. Meninggal pas mau tahajud, jatuh di kamar mandi, meninggal. Jadi masya Allah, pas mau tahajud, jatuh, meninggal. Ini orang dulu begitu. Jadi ingatnya untuk perkara akhirat, bukan sebaliknya. Untuk perkara dunia ingat, untuk perkara akhirat lupa. Yang selanjutnya yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Artinya beribadah itu mesti sesuai waktunya. Kalau waktunya tidak sesuai juga tidak boleh beribadah. Jadi jangan main semangat-semangat aja. Semangat Ustaz, ngapain puasa? Ini hari raya. Hari raya, hari yang diharamkan puasa, maka tidak boleh puasa. Jadi ngejos dalam ibadah ada syaratnya, ada ketentuannya. Tidak bisa main hantam aja, nggak bisa. Sholat asal rajin sholat, nggak urusan mau habis asar, habis subuh, nggak bisa begitu.
Dilarang puasa pada 2 hari raya dan juga hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 di bulan haji. Hari raya Nabi SAW mengatakan yaumu aklin wa syurbin. Hari raya itu hari makan dan minum, makanya perbanyak makan, perbanyak minum pada hari raya. Dikatakan oleh sebagian ulama, makanan dan minuman yang dimakan pada hari raya tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu disebut hari makan dan hari minum, makanya di mana-mana disediain makanan dan minuman. Kan? Kalau di kampung, Masya Allah lebaran. Ini kayaknya bakalan banyak yang lebaran di sini. Yang jauh-jauh nih. Ilham orang mana Ham? Orang mana? Jambi bakalan pulang Ham ya. Penerbangan baru ada tanggal 1 Juni. Itu juga kalau nggak diperpanjang. Tanggal 1 Juni baru ada pesawat. Mobil Jabodetabek nggak boleh keluar. Jalan semua udah pada ditutup. Dibelok-belokin, bolak-balik aja akhirnya. Nah, jadi lebaran di sini. Besok kalau santri itu lebaran, Masya Allah. Kalau bocah-bocah kayak Anton nih, sambil takbiran biasanya nangis. Nanti Pak Yusuf liatin yang mana yang takbirannya nangis. Dielus-elus. Mas Gur pulang Gur? Pulang Mas Gur, rumahnya deket. Jauh-jauh nih. Alwi orang mana Wi? Orang Depok. Hah? Parung jauh. Bisa pulang Wi. Di lockdown. Parung di lockdown. Sambil takbir lagi mamanya nelpon video call. Ya Allah, anakku di sono kurusan. Berarti bener nih puasanya. Bapak nggak bisa ngirimin duit buat beli baju hari raya, lagi lockdown, bang tutup. Tambah nangis anaknya. Insyaallah. Siapkan tisu nanti ya malam lebaran. Siapin tisu banyak-banyak. Ya, kalau nggak ada tisu serbet dapur tuh yang megang apa namanya pantat panci yang hitam-hitam itu, kasih aja itu. Berhenti air matanya. Enggak perlu nangis. Biasa aja lebaran di rumah. Ustadz dulu pulang itu setahun sekali. Itu juga kalau pulang setahun sekali. Abdurrahman ya. Saya pulang. Sini aja pokoknya sampai kawin. Nah, jadi kalau nggak pulang gimana? Lebaran di sini sama aja, lebaran di sini, lebaran di sana sama-sama nggak bisa ke masjid, nggak bisa silaturahim. Nah, andai kan bisa silaturahim, kemana-mana kita tuh makan. Pikuli makanin, makanun, di setiap tempat makan. Pikuli makanin, makan itu artinya tempat bahasa Arab. Pikuli makanin, makan, di setiap tempat tuh makan. Nah, jadi ke rumah sini dipanggil Ustaz, tolong tahlilan makan, baca doa selamat makan. Sampai nggak kecukupan perut kita. Sampai ke sini nih nasinya. Keluar ayam sepotong. Keluar sayap. Keluar pantatnya yang ujung. Saking kenyang. Jadi kenapa? Karena hari raya itu yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Makanya tuh hari raya nanti belilah di Alfamart, Indomaret kue hari raya masing-masing di lemari masing-masing. Jadi menyambut kawan, si Sony silaturahim ke si Ulul silaturahim ke Imam, si Imam ke Hendri ya. Hendri apa Andre. Tukar dulu si Andre ke Oka ke Kevin. Pin pulang Pin? Nggak boleh pulang apa? Kevin ke Habib, si Aman, gitulah. Kue lebarannya apa? Ya udah ciki-cikian di Maskur titik-tak. Di Ulul apa namanya Lul? Biasanya suka tuh Lul. Taro di ya masing-masing lah ada kue lebaran, walaupun satu-satu doang, kuaci satu-satu, permen setengah bagi-bagi. Yang penting silaturahim.
Silaturahim di kamar atas ke bawah, ke kamarnya Pak Yusuf situ kantor, terus ke bawah sana lagi, naik lagi ke kamarnya Uje, ke Mas Abdul Rahman, putar-putar segini aja nih mak, dunianya segini doang, lockdown. Yang penting makan dan minum. Jadi yaumul aklin wasurbin. Makanya diharamkan puasa. Tapi saya lagi semangat ini. Semangat silahkan semangat, tapi sama Allah nggak dibolehkan. Betul ente semangat, teman-teman ente udah pada nggak kuat lagi puasa. Andaikan puasa itu setahun, masya Allah nggak ada kali yang kuat. Syukurnya puasa cuman sebulan aja kita kadang-kadang menghitung, ya Allah puasa 25 hari, setengah lagi baru lebaran. Setengah hari aja kehitung nunggu lebaran. Kadang-kadang tuh gitu. Yang dibahas udah lebaran. Di TV itu iklannya bukan iklan selamat berpuasa, enggak, iklan lebaran udah. Cerita orang silaturahim. Padahal puasanya juga belum. Udah iklan lebaran. Tuh nggak niat banget tuh puasa, niatnya lebaran. Juga 3 hari tasyrik 11, 12, 13 nih selepas hari raya Idul Adha. Idul Adha hari ke-10, 11, 12, 13 itu juga diharamkan berpuasa. Oke, sekarang fardu dan juga rukun puasa. Masih kuat nggak nih? Antum dengerin aja, siapin telinga, ana nih ngobrol nih, haus. Coba antum taruh air di sini, siapa tahu ana lupa lalu ana minum kan? Lumayan. Antum jangan negur lagi, pura-pura buta aja nggak lihat. Nanti kalau Ustaz ngajar tuh taruh lah air di sini 2, 3 ada esnya gitu kan. Nah, nanti ana lupa, antum juga setelah ana majlis juga lupa. Puas. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Doanya juga, ya Allah berikanlah kami lupa ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, bulan Ramadan ini banyakin lupanya daripada ingatnya. Sebab juga setorannya sedikit. Jadi kalau banyakan lupa juga nggak ada masalah. Fardu dan rukun puasa, baca. Allah, siapa namanya nih? Sebelahnya Anzolah. Itu. Apa namanya? Aziz. Oke, niat puasa. Jadi wajib berniat di malam hari. Kalau sebelum terbit fajar, sebelum datang waktu subuh sudah berniat, maka sah puasanya. Tapi kalau tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Paham? Kayaknya nawaitu soma kodin itu dibaca, di mulut dibaca, di hati juga, ya Allah saya puasa besok. Andaikan lupa, si Habib misalnya habis buka puasa kasihkan makan cendol, gorengan, pokoknya semuanya diembat, menampan-nampan. Habis itu kekenyangan, akhirnya ketiduran. Bangun-bangun sudah duha. Maka bagaimana? Nggak ada niat malamnya. Siang itu berarti tidak puasa. Berarti boleh makan dong Ustaz. Nah ini perlu antum tahu. Orang yang tidak puasa tanpa ada udzur dilarang makan di siang Ramadan. Paham? Kalau yang sakit boleh makan. Tapi kalau yang tidak karena udzur, contoh kayak tadi, tidak puasa karena lupa berniat, dia memang tidak sah puasa, tapi dia memiliki kewajiban yang lain. Selain wajib puasa Ramadan yang tidak bisa tadi, dia wajib al-imsaku, menahan diri melakukan perkara yang membatalkan puasa walaupun dia tidak puasa. Jadi kalau orang nggak puasa di siang Ramadan, yang bukanya tanpa ada uzur, tetap haram makan minum. Paham nggak nih? Nah, makanya nggak sembarangan juga. Nah kalau sakit musafir boleh, tidak ada masalah.
Niat itu di dalam hati. Ketika kita makan, niat besok ini niatnya makan sahur buat puasa, itu sudah cukup. Bagusnya dipakai nawaitu shauma ghadin. Tuh, dibaca. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau mau puasa beliau akan ngomong, saya besok puasa. Maka kita juga ngomong, ya Allah, saya berniat besok saya puasa Ramadan karena Engkau. Apa bedanya? Sama nggak? Kata Wahabi bid'ah. Bid'ah mukalu bid'ah. Rasulullah itu beberapa kali ngomong, saya besok puasa. Nah, kalau ngomong begitu berarti sama dengan nawaitu shauma ghadin. Cuman nawaitu shauma ghadin itu pakai bahasa Arab. Rasulullah mengatakan idan asumu, kalau begitu aku puasa. Berarti boleh menyebut ibadah yang akan kita kerjakan. Nah, lafaz niat puasa itu adalah menyebut ibadah puasa yang besok akan kita kerjakan. Agung kalau menguap tutup mulutnya, jangan nggak ditutup, nanti lalat masuk. Syukur kalau lalat, kalau yang lain yang gede mau masuk, masya Allah. Burung pipit, syukur kalau burung pipit. Burung bubut kenyang Agung. Tutup ya, ingat ya, ditutup. Kemudian dalam hadis dinyatakan, man lam yujmi siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tidak puasa baginya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah datang ke rumah saya. Beliau bertanya, adakah makanan padamu? Saya menjawab, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Beliau pun berkata, kalau begitu baiklah, sekarang saya puasa. Ini hadis ceritanya gini. Pagi-pagi Rasulullah kelaparan. Akhirnya beliau datang ke istri beliau. Datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, ada makanan enggak? Lapar nih. Enggak ada wahai Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, ya udah kalau gitu saya puasa aja dah. Nah, ini menjadi dalil yang pertama, niat puasa sunnah itu boleh pada siang hari sebelum zuhur. Bahkan ada yang mengatakan boleh selepas zuhur. Dengan syarat belum makan apa-apa. Karena Rasulullah tadi kan belum makan, belum minum, makanya lapar. Akhirnya mencari makan. Jadi misal pagi Senin tiba-tiba Ustadz Mukhlis laporan kepada santri seluruhnya, hari ini bapaknya Agung nggak masak karena beras kita ternyata sudah habis. Maka bagaimana? Maka kita niat sama-sama puasa. Boleh? Boleh. Boleh aja Ustadz. Tapi kalau santri mah keluar mereka warung banyak. Jadi bisa gitu, bisa. Bahkan kalau untuk hari-hari mulia, contoh hari mulia, hari puasa apa? Hari mulia, hari puasa sunnah nih, hari apa yang hari mulia? Senin Kamis. Karena udah biasa misalnya. Yang lain hari Asyura, hari hari apa? Jangan malu. Hari apa? Hari Arafah. Misal gini, Maskur ini udah biasa puasa Senin Kemis. Pada suatu hari pagi-pagi diajakin sama si Sony makan nasi uduk di luar. Selesai makan, Sony nanya, "Kur, ente nggak puasa?" "Puasa apa?" "Hari ini kan Senin." "Astagfirullah. Boleh nggak Mas Kur puasa?" Ada pendapat yang mengatakan boleh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita tidak tahu kalau itu hari yang biasa kita puasa. Sama seperti hari Arafah. Kita nggak tahu kalau itu Arafah, perasaan masih tanggal 8, ternyata sudah tanggal 9. Padahal kita udah makan nasi uduk, ngopi, Masya Allah, nyabu, semuanya dah. Boleh puasa. Ada pendapat yang menyatakan boleh. Oke. Selanjutnya
Jadi untuk puasa wajib niatnya malam. Tapi kalau puasa sunnah boleh siang hari. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, baca syair dulu. Siapa syairan? Biasa syairan siapa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba biasa yang baca. Oh, ini masih ngantuk, udah duluan. Mar. Apa aja. وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang keempat adalah menahan diri dari pembatal puasa. Jadi diri itu ditahan, karena hakikat puasa itu
menahan hawa nafsu ya. Mulut dari makan dan minum, kemudian menjaga anggota badan dan seterusnya. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya menyatakan puasa itu ada 3 macam. Puasa orang biasa, puasa orang khusus, puasa orang hebat. Khususul khusus. Puasa orang biasa itu puasa kita. Tidak makan, tidak minum, tidak berjima bagi yang sudah menikah. Nah, jadi tidak puasa, puasanya tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hubungan badan. Sedangkan puasa orang yang khusus menjaga mata, penglihatan, pendengaran, pembicaraan dari yang haram. Jadi puasanya bukan lagi dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, enggak. Puasanya sudah sampai ke tahap puasa Ramadan dari terbit sampai tenggelam matahari, ditambah dengan waktu-waktu yang lain untuk menjaga mata tidak melihat yang haram, menjaga telinga tidak mendengar yang haram, menjaga mulut tidak menyebut yang haram. Ini puasa orang khusus. Nah, puasa orang hebat khususul khusus menjaga hati dari lupa kepada Allah. Hatinya nggak ada lagi lupa kepada Allah. Sampai para ulama sufi mengatakan orang yang puasa lalu hatinya memikirkan entar buka puasa pakai apa, itu tuh sudah batal puasa khususul khususnya. Jadi kalau kayak kita nih, kita mikirin ya Allah, tersore itu katanya ibu siapa mau ngirim kolak, gorengan, kue ini. Dalam hati kan itu. Kita yang ada duit mikir, ya Allah warung mana nih saya mau beli. Nah, itu dikatakan oleh para ulama untuk puasa orang yang khusus tadi sudah batal puasa perasaan. Terus Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan dikasih kurma oleh Rasulullah sebagai bahan makanan beliau itu cukup untuk 1 tahun. Rasulullah langsung ngasih duit, ngasih makanan nih buat setahun ya. Setelah itu saya nggak mikirin lagi itu ke istrinya. Nah, Sayyidatuna Aisyah makanan yang cukup setahun tadi disedekahkan. Kesini 2 kilo, kesini 1 karung, kesini setengah karung, bagi-bagi. Tertinggal beberapa biji untuk buka puasa. Itu saja. Bahkan ketika beliau mau buka puasa datang lagi orang minta sumbangan, dikasihkan lagi kecuali hanya sebiji untuk beliau buka puasa. Bahkan ada di kesempatan yang lain yang buat buka puasa pun disedekahkan. Karena mereka memang sudah tidak lagi memikirkan entar buka puasa pakai apa. Kita buat sebulan bulan puasa itu sudah ada stok dan persiapannya. Bulan Rajab tuh sudah bikin list. Pertama Ramadan buka puasa untuk minuman pakai jus buah nangka, ditemenin sama cendol. Kemudian untuk kuenya kelepon, roti bakar dan martabak telur hari pertama. Hari kedua buka puasanya pakai sop buah. Temen buka puasanya selain kurma adalah bubur ayam. Hari ketiga minuman buka puasanya adalah kopi apa yang baru itu, bolokna ya? Hah? Kopi apa? Sentri nggak tahu kan? Kopi aja dah. Temen buka puasanya adalah pisang goreng Pontianak. Lengkap. Sampai hari ke-31. Puasa 30 di 31 menu. Sudah ada jadwalnya. Itu batal puasa perasaan. Jadi orang yang hebat khusus itu puasa perasaan. Nggak lagi perasaannya itu tergoda oleh keduniaan. Nggak ada lagi.
Kita buka puasa, waktu kita makan buka puasa itu kita udah mikirin ini risolis yang ada di nampan kita ini gimana cara kita ngambilnya supaya jangan keduluan kawan. Di depan sana kawan kita masih ada buah apel sepotong. Kita pengen tapi tangan kita tidak sampai. Sambil makan tuh kita mikirin, ya Allah tuh apel tuh kayaknya enak. Ya Allah gorengan di sebelah sana masih banyak. Ya Allah di sebelah sana cendolnya masih oke. Ya Allah. Itu waktu buka puasa aja kita masih mikirin buka puasanya orang. Masya Allah. Itulah kita. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar dulu dari tahap yang pertama. Puasa menahan dari makan dan minum. Nah, bagi orang yang beriman, menahan dari makan dan minum secara berlebihan ini yang paling berat. Kalau biasa nggak puasa, makannya satu nampan 4 orang. Maka ketika buka puasa, bisa nggak makannya tuh satu nampan jadi 5 atau 6 orang? Nggak bisa Ustaz. Kalau bisa yang satu nampan 4 jadi 2. Nah, kalau bisa. Nah, jadi akhirnya tidak berkurang, tetap aja nafsunya gede. Kenapa? Karena justru jatah buka puasanya didabelin. Saya sehari makan 3 kali, ini cuma makan 2 kali. Berarti yang jatah siang itu gimana? Setengahnya di waktu sahur, setengahnya di waktu berbuka. Ada yang nggak bisa di waktu sahur makannya kurang semangat karena nggak ada kuah jadi kering, akhirnya didabelin 2 kali makan di waktu berbuka. Ini kita Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lagi ya, sabar kan? Sayang anak jauh-jauh datang kemari kalau ngaji cuma sebentar. Selanjutnya yang membatalkan puasa. Ini yang pertama dulu, makan dan minum. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Mulai puasa itu waktu fajar, bukan azan subuh, bukan juga setelah azan habis. Paham? Paham nggak? Ini enggak, masih boleh makan sahur, yang penting azan subuhnya belum habis. Pendapat Wahabi yang nggak punya dalil. Subuh itu mulai dari terbit fajar, bukan mulai dari azan. Azannya telat setengah jam gimana? Enak. Yang tukang azannya kita ikat dulu tuh marbot. Pokoknya bapak jangan azan, saya mau sahur dulu. Kita ikat marbot, rangkai. Si Aki tadi. Setengah jam setelah itu baru kita lepas. Udah aja, kita udah kenyang. Boleh. Pakai akal aja nggak mungkin. Ini enggak, katanya Ustaz selama belum la ilaha illallah masih boleh. Dari mana dalilnya? Waktu puasa itu mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bukan dari azan subuh sampai azan maghrib. Enggak ada kitab yang menulis waktu buka puasa dari azan subuh. Enggak ada. Kalau masjid di kampung itu nggak ada yang azan gimana? Semua takut corona, nggak ada yang turun ke masjid. Azannya zuhur baru mulai. Ayo, kumaha ieu. Makanya santri hati-hati. Jangan ikut pendapat-pendapat yang meringankan. Paham nggak? Kalau sudah mulai, kalau waktu fajar sudah terdengar, ada di kampung azan, walaupun di tempat kita belum sudah. Dah, berhenti makan. Tanggung Ustaz, tanggung batal. Batal. Nggak ada tanggung-tanggungan ini. Tanggung check in. Pernah naik pesawat, terlambat 1 menit aja, bakar udah tiket. Nggak bisa, kata Air Asia. Nggak bisa, Pak, sudah terlambat. Baru tutup, tapi kan nggak ada tiketnya. Nangis kita, silahkan. 1 menit aja terlambat, nggak bisa udah. Kalau jamnya tidak aja luhuk, kan? La yastakbiruna sa'atan wala yastakbir, nggak bisa. Jadi ikut terbit matahari. Kalau belum azan subuh,
tetap sudah haram makan, dan siapa yang makan batal. Paham? Paham nggak nih? Sudah banyak nih yang sekarang yang ikut pendapat ini. Sahurnya kesiangan, belum habis azannya, kan baru hayya ala sholat. Baru hayya ala sholat. Kita belum sholat isya, tapi baru hayya ala sholat adzan subuh. Haram nggak sholat isya? Habis sudah waktunya. Itu namanya udah waktu sudah wajib mulai puasa. Makan dan minum itu mulainya dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Mau adzan maghrib, mau enggak, mau lampu mati, mau lampu terang, tenggelam matahari. Tenggelam matahari ditandakan salah satunya dengan adzan maghrib, baru boleh berbuka. Makanya hati-hati tuh, yang di iklan tuh kan banyak. Dulu di Azan tuh ada satu tuh orang Medan namanya Imron. Betul, suami sempat ketemu enggak? Itu kalau baca sholawat nari ya, waktu mau buka puasa tuh kan baca Allahumma sholli sholatan kamilatan sambil nunggu buka puasa. Nah biasa kalau dia Allahumma, yang salah langsung 3 kurma masuk, sholli sholatan, batal puasanya. Hati-hati sama masjid di kampung, jamnya error. Tuh masjid, makanya masjid jangan punya jam 1 doang. Ini jamnya 1 doang. Hati, bingung. Yang awal, yang akhir. Katanya kalau sahur ikut yang akhir, kalau yang buka ikut yang awal. Jadi kita tuh di kampung kita ada masjid 2, sana satu, sana satu. Kalau sahur di sana lambat azan subuhnya. Nah kalau buka di sana paling cepet. Kita ikut yang di sana kalau buka. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Mesti komitmen, hati-hati antum. Gara-gara masjid jamnya salah, 1 menit, 2 menit keduluan. Itu kan Masya Allah yang paling ditunggu orang. Azan maghrib. Sampai ada yang request telepon radio. Siang-siang Ramadan sudah nggak kuat, kebetulan ada radio nyetel musik, lagu-lagu religi di Ramadan, di telepon. Assalamualaikum. Ya Pak, dengan siapa nih? Radio Islam. Lagi setel musik masjid, Bapak setel request lagu apa? Tolong putarkan azan maghrib ya. Padahal masih asar. Requestnya azan. Mau radionya udah azan, mau radionya nggak azan. Kalau waktu belum masuk batal puasanya. Makanya hati-hati. Udah gelap ini, betul. Orang mendung dari jam 2 siang udah mendung. Mataharinya kecolok. Mati akhirnya. Mendung nih, mau mendung, mau gelap lagi dalam kamar. Ya Allah tuh kayak di kantor tuh Pak Yusuf kan asar-asar di situ. Bangun tidur dan merokok. Jangan-jangan isya ini. Isya. Asar. Isya dari mana? Itu gelap kamarnya, akhirnya nggak buka jendela sengaja. Kayaknya udah jam 10 malam, maka buka jendela ternyata masih siang. Makanya hati-hati, ini santri buka puasa pasti dulu, jangan sampai gara-gara 1 menit hilang pahala lapar 12 jam. Gara-gara 1 menit. Tuh. Sahur juga gitu. Jangan cuma 2-3 suap itu hilang pahala puasa seharian. Makan dan minum. Makan dan minum termasuk minum itu bukan minum air aja ya. Itu tadi menelan dahak itu dianggap makan. Atau pulpen dijilat, basah keluar, dimasukin lagi, ditelan, itu juga termasuk makan. Kan hati-hati. Kayu siwak. Kalau secara sengaja air di kayu siwak itu diminum, kerasa rasa siwaknya, maka batal. Itu sholat maghrib habis makan kurma, Masya Allah, sampai jadi imam. Sirup marjan sama kurma.